Salam, ketemu lagi dengan channel hebat konsumen menggugat channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, kali ini kita berbicara tentang akta fidusia. Akta fidusia yang sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan, finance, leasing dengan debitur atau konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Akta fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris. Akta notaris jelas akta otentik. Namun kenyataannya, akta fidusia tersebut adalah akta di bawah tangan, padahal menurut Undang-Undang Fidusia, akta fidusia wajib dibuat dengan akta notaris, akta otentik. Sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatakan, pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Saya ulangi kembali. Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian, apa yang dikatakan akta notaris tersebut? Sebagaimana pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatakan, akta notaris selanjutnya disebut adalah akta otentik yang dibuat atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian pasal 16 ayat 1 huruf M mengatakan, dalam jabatannya notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Nah, kenyataannya, pernahkah pihak konsumen atau debitur menghadap notaris? Boleh saya katakan tidak pernah. Ketika konsumen atau debitur menandatangani akta fidusia tersebut tidak pernah di hadapan notaris. Jadi, artinya bahwa itu adalah akta di bawah tangan. Padahal, jika salah satu syarat sebenarnya dimaksud pada ayat 1 huruf M dan pasal 1 tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana pasal 16 ayat 9 Undang-Undang tentang jabatan notaris. Itulah fakta yang terjadi ketika konsumen menandatangani akta fidusia dengan perusahaan pembiayaan tidak pernah menghadap notaris. Artinya, yang terjadi dalam pembuatan akta fidusia tersebut, debitur atau konsumen tidak pernah menghadap notaris. Sebetulnya, notaris membacakan akta tersebut di hadapan para pihak, kemudian para pihak menandatanganinya di hadapan notaris yang dihadiri para saksi. Maka dengan tidak terpenuhinya unsur sebagai akta notaris dalam perjanjian antara debitur dan kreditur tidak otentik dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jadi akta fidusia yang selama ini ditandatangani oleh debitur atau konsumen bukan akta otentik dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pasal ini pun baru-baru ini dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU 17 Romawi garing tahun 2019 dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial
bagi perusahaan pembiayaan kecuali konsumen menyerahkan kendaraannya dengan secara sukarela. Sahabat konsumen, tahukah Anda, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah.